بك نورا وحبيبك sekumpul komplek Allah namanya kita berzikir salawat dibaca dalam cahayanya nilai majlisnya kejualannya rahmat Tuhannya sekumpul mengumpul banyak ulama kumpul bersama hadir majlisnya seorang guru lautan ilmunya Syekhuna Zain fil ta'limnya berbagai ilmu diajarkannya segala ilmu fardu ainnya tauhid dan fikih juga tasawufnya semoga Allah balas jasanya Yahya sekumpul Allah masyhurkan berbagai ulama habaib dan kanan berbagai penjuru dunia datangan maka haram tak ketinggalan seorang ulama Allah komplekkan suaranya dumu wajahnya tampan tinggi badannya indah merawat siapa ketemu tunduk dan sopan musalla Allah tempat ngajarnya bermacam ilmu serta wiridnya sebagai ulama ikut nabinya yang Islam padanya amat banyaknya beliau terkenal murah hatinya murah hartanya sosial hatinya setiap tamu dan yang mu'allabnya diberi hati dengan kasihnya masjid Martapura dan pesantrennya ikut menaruh dengan amalnya hasilnya puas banyak dapatnya berkah ilmunya berkah gurunya sekumpul masyhur terbanyak muridnya lebih 10.000 orangnya terkekir-kekir waktu maulidnya kompleks sekumpul tak memuatnya beliau keturunan Syekh Arsyadnya Datuk Kalampayan itu masyhurnya betapa senang hati datunya lihat cucunya dengan suksesnya betapa senang hati anggahnya melihat cucunya di dunia dengan suksesnya pengajian sekumpul membawa berkah akhirat berkah dunia pun berkah ojek dan taksi meja pun berkah inilah majlis membawa rahmah beliau ulama bukanlah umara bahkan umara datang padanya duduk bersimpu dengan ta'limnya bersih politik melulu agama beliau terkenal karismatiknya pejabat negara bahkan presidennya semuanya datang minta doanya ambil berkahnya dengar nasihatnya tugas ulama amat beratnya bermacam rintangan dihadapinya segala fitnah kekian padanya diterima dengan lapang dadanya guru sekumpul pernah katakan tanda wali 3 pertama alim mengajar kemudian yang kedua adalah ibadatnya rutin penuh kemudian yang ketiga mendapat pahala hidup di dunia jangan herannya negerinya mana negeri yang mana setiap orang cinta padanya ada juga orang benci padanya
Imam Syafi'i berkata laisa ahadin illa lahu muhibbun wa mubghidun. Rasulullah yang paling mulia, ada yang beriman, ada yang kafirnya, dari Nabi Adam hingga kiamatnya. Ada yang suka, ada yang bencinya. Sebelum tiba waktu wafatnya, komplikasi penyakit Allah ujinya, hatinya sabar terus berobatnya, sakit menambah tinggi pangkatnya. Di dalam sakit terus mengajarnya, seolah penyakit tapi rasanya inilah hamba Allah mencintainya. Tanda Allah cinta disakitkannya. Sebagaimana di kita Syafi'i, beliau terus mengajar padahal di bawah lubang pantat saya terus darah menetes. Kini tibalah waktu wafatnya, Rabu malamnya, subuh waktunya, tanggal 5 bulan Rajabnya, samping musalla Allah makamnya. Orang yang soleh banyak tandanya, terlebih-lebih waktu wafatnya, manusia banyak datang melawat atau melayatnya. Allah yang gerakkan geretek hatinya. Guru sekumpul lebih dahsyatnya, jalanan masjid dengan kotornya, jalanan penuh dengan manusia, hadir mensolatkan sampai pemakamannya. Hingga tiket pesawat pun rebutan, dari Cengkareng Jakarta hingga Surabaya dan Balikpapan, 3 arah bandara menuju Martapura rebut. Dan Al-Fakir dari Jakarta sampai ke Bukhari di Kuitang, dari jam 8 hingga jam 2, sampai penerbangan terakhir tidak dapat juga hingga kembali Kuitang. Semua musuh yang dengki padanya, di hari itu terbelalak matanya. Lihat manusia begitu banyaknya, karena Allah yang maha tahunya. Di pagi Rabu hari wafatnya, seperti kilat masyhur khabarnya, langit pun mendung sedih berduka. Hujan di Jakarta, gerimis di Martapura. Di dalam hadis Nabi sabdakan, munafiklah orang Nabi sifatkan. Jika tersedih ulama wafatan, sejahat manusia Allah jauhkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yahzan bi mautil 'alim fa huwa munafiqun. Wahai muslimin dan muslimatnya, paling besar musibah pada agama wafatnya Nabi penutup Rasulnya, dan wafat ulama penggantinya. Duhai ayah, guru sekumpul, sungguh doamu Allah kabul. Engkau sedang kami terkumpul, semoga di sini berkumpul, dalam surga berkumpul. Amin ya Rabb. Kini engkau telah tiada, pandanglah kami senantiasa. Dulu engkau pernah berkata, pandangan guru yang telah wafat sangat tajamnya. Namamu terus dikenang-kenang semua orang, cinta dan sayang. Seorang guru cobaria, pikiran yang kusut menjadi hilang. Engkaulah figur yang Nabi gambarkan, berikan ilmu dan beri amalan. Pastikan engkau dikukurnya menerima balasan jazaul ihsan. Sebelum wafat engkau sempatkan berikan kami terbaik amal, paket Al-Quran yang kau pilihkan. Semoga kami diistiqamahkan. Ya Allah, lapangkan beliau dalam kubur
Mania bau surganya, semua dosanya hilang dan sirna. Ya Allah, kami pun mohon ampunan dunia akhirat, mohon diselamatkan sekeluarga, jiran dan teman, husnul khatimah, Allah sudah kelak. Tak lupa pula kumpulkan kami dalam surgamu ya bersama Nabi, juga bersama Syekhuna Sayyidi ma'as-salihin wal awliyain. Di sini syair menakib berhenti dari Al-Fakir Abdul Hakim, hanya ngamalkan hadisnya Nabi, salah dan khilaf mohon maaf. Ini sebagian matlaib tertulis Syekhuna Muhammad Zainal Abdul sekumpul. Amma ba'du, ini sebagian riwayat hidup Syekhuna Muhammad Rahimah. Beliau Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Malik bin Muhammad Salman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Mufti Khalid bin Khalifah Haji Hasanuddin bin Maulana Arsyad Al-Banjari. Ibunya Hajah Masliah binti Sofiyah binti Iyam binti Muhammad Yusuf bin Mufti Khalid bin Khalifah Hasanuddin bin Arsyad Al-Banjari. Ayah dan ibunya sama dari Hasanuddin Khalifah Hasanuddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari. Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah sejaman dengan Habib Husin luar Batang, Jakarta. Maksud kumpul dilahirkan malam Arba jam 2 tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah atau 11 Februari 1942, 3 tahun sebelum merdeka, di desa Tunggul Irang seberang sungai, di rumah Abdullah sepupu nenek beliau yang bernama Sophia, karena Karakun saat itu tidak aman dimasuki penjajah Jepang, sedangkan Tunggul Irang seberang tidak dimasuki Jepang, dikarenakan ada seorang ulama besar disegani lagi punya kesaktian berupa karamah dari Allah. Beliau bisa membagi tubuh 7 orang, bukan Kian Santang saja yang bisa membagi 7, beliau pun membagi karamah beliau, karena Belanda menangkap anak buahnya ini dapat sehingga 7 orang sama rupa. Kata Belanda sekarang mabuknya telah bebaskan, Tunjiadu namanya. Setelah kelebihan Abah Sukungku rahimahullah, selagi dalam kandungan ibunya bermimpi berbulan jatuh ke pangkuannya. Ini pertanda anaknya kelak menjadi orang besar. Dan setelah lahir tak mau menyusu kecuali terlebih dahulu mengisap lidah atau air liur lidah waliullah yang bernama Tunji Abdurrahman tersebut di atas. Baru beliau mau menyusu kepada ibunya. Rakaat itu pun ditaat jika tidak ada orang halal di tempat itu. Dan radhiyallahu anhu termasuk mahfuz, terpelihara dari sifat-sifat tak terpuji, baik tutur kata maupun perilaku. Beliau sangat bakti kepada orang tuanya. Benar yang dikatakan tadi Al-Habib, beliau rata-rata 100% para aulia Allah Ta'ala jadikan tak lain tak bukan adalah sebab kebaktian kepada kedua orang tua. Karena ridullah fi ridul walidain wa syukur fi syukrihima. Sebagaimana Al-Habib Ali juga di depan ibu bapaknya terus, ya wahai ummi, wahai abi, apakah saya belum berbakti kepadamu? Maka akhirnya orang tua beliau mengumpul para habaib, dan kemudian beliau minta saksikan bahwasanya, saksikan wahai habaib semua, anakku Ali aku ridhoi dunia akhirat. Sebagaimana Habib Umar Cipayung juga Al-Aqwas, beliau menimba air dari bawah gunung jauh, habis tak terlihat batang tubuh dengan tempayan, kemudian guna apa? Memandikan orang tua di rumah. Begitulah para aulia Allah dicetak semua takwa daripada bakti birrul walidain kepada orang tua. Dan dia kepada nenek beliau yang bernama Salbiyah. Nenek ini rutin hadir ke majlis ta'lim ummahat yang dipimpin oleh Alim Fadil Haji Zainal Ilmi dalam pagar kurang lebih 4 kilo dari Martapura. Pernah sang nenek ketika selesai pengajian memintakan air buat penerang hati cucunya di rumah, yang tak lain cucu tersebut Sahibul Haul Muhammad Zaini Abdul Ghani. Tiba-tiba Syekh Zainal Ilmi terdiam sejenak, kemudian berkata, di rumah pun seikung pun pelihara pun. Ini bahasa Banjar, artinya seikung di rumah pun satu orang engkau peliharalah.
Artinya beliau melihat dengan mata batin yang Allah beritahu nabi alimul khabir, beliau bakal tahu bahwa anak yang dibitakan air sekarang itu orangnya akan menjadi besar. Radhiyallahu anhu tak pernah ihtilam, mimpi basah tak pernah. Maka balik beliau dikarenakan umur sudah 15 tahun, dan ketika beliau belum balik sering mimpi bisyarah, bergembira, yaitu yang baik-baik. Di antaranya pada malam Jumat beliau mimpi melihat kapal besar, dan pada tembok kapal tersebut bertulis Safinatul Auliya, artinya perahu para wali-wali. Di depan pintunya ada satu penjaga memakai jubah putih, radhiyallahu anhu hendak masuk namun ditegah oleh penjaga tersebut. Hingga 3 malam Jumat mimpi tersebut berturut-turut. Akhirnya beliau pun dipersilahkan oleh penjaga itu masuk kapal Safinatul Auliya. Ini maksudnya beliau sudah diterima menjadi golongan aulia. Radhiyallahu anhu juga pernah mimpi ketemu Sayyidina Hasan Husain membawa jubah putih beserta sorbannya, lalu memakaikan keduanya pada beliau serta memberi nama Zainal Abidin, perhiasan indah bagi ahli ibadah. Radhiyallahu anhu juga sering mimpi Rasulullah seakan-akan dirinya gaib dan pangkuan Rasulullah, bahkan sering lipat berjumpa dengan Rasulullah. Ya dan Radhiyallahu anhu suka uzlah dan menjauhi bergaul dengan manusia, dengan jalan siahah berjalan ke hutan-hutan sambil berburu. Dalam siahahnya itu semua batu, tumbuh-tumbuhan memberi salam serta menyatakan khasiat dirinya. Kata rumput, aku khasiatnya buat penyembuh penyakit penyakit bulan-bulan dan sebagainya. Namun semua itu tak beliau hiraukan. Beliau takut terhijab terdinding hati dari Allah SWT. Dalam usia 5 tahun radhiyallahu anhu di rumah telah dididik ilmu tauhid akhlak yang mulia membaca Al-Quran. Kemudian dilanjutkan pembacaan Al-Quran dengan Tuan Guru Hasan di Pasayangan dekat rumah beliau waktu antara maghrib dan isya tiap malam. Setiap kali beliau mau pergi ngaji, maka orang tuanya membekali 1 botol minyak tanah buat dikasih kepada guru mengaji tersebut. Hal ini ditanamkan orang tuanya agar dapat menghargai seorang guru, jazaul ihsan. Dalam usia 6 tahun radhiyallahu anhu mulai sekolah madrasah Islamiyah. Kurang lebih 2 tahunan belajar menulis dan membaca huruf-huruf Arab. Waktu setelah zuhur 2 jam. Dalam usia 8 tahun radhiyallahu anhu itu masuk pesantren Darussalam 1950 hingga 61, sekitar 10 tahunan beliau tamat lalu mengajar di Darussalam. Adapun di antara guru-guru beliau Syekh Sulaiman dan guru Haji Abdul Hamid Husin, Al-Fadil Kiai Haji Ar-Rafi'i, Kiai Haji Husin Dahlan, Syekh Muhaddis Al-Allamah Haji Muhammad Sya'rani Arif, Kiai Haji Husin Qadri, Kiai Haji Salim Ma'ruf, Kiai Haji Salman Mulia, Kiai Haji Salman Abdul Jadil. Guru Syekh Murabbi khusus adalah Al-Allamah Syekh Muhammad Syarif Abdan Bagil, Syekh Muhammad Palak Bogor, dan Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi Mekah. Adapun guru-guru tabarruk beliau amat sangat banyak, 200-an kurang lebih. Di antaranya Al-Qutub Habib Hasan bin Muhammad Masyad, Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Habib Hasan bin Muhammad Pada'ak Al-Makki, Al-Allamah Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki Makki, Al-Allamah Syekh Yasin Al-Badali, Al-Allamah Syekh Ismail Al-Yamani. Gurunya khusus secara rohani Al-Allamah Syekh Muhammad Ali bin Allamah Haji Muhammad Amin Wadi bin Allamah Haji Jamal bin Mufti bin Al-Aribillah Maulana Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Zainal Abdul Ghani adalah seorang ulama yang menguasai semua ilmu agama, bahkan ilmu-ilmu zahir dan batin. Beliau juga ahli syariat, tarikat dan hakikat. Keluasan ilmunya dalam memahami dapat dikatakan bahrul bahama, lautan yang luas dan dalam. Radhiyallahu anhu juga hafal Al-Quran, hafal beberapa matan kitab, di antaranya matan Alfiyah bin Malik, Tafsirul Jalalain, Fiqh Al-Bajuri, Asy-Syaikh Fathul Qarib. Adapun beliau menimba ilmu dengan guru beliau atau Syekh Syarani Abdan hanya dalam masa 20 hari 20 malam. Hanya inti-inti sari ilmu yang beliau kaji. Kata beliau, insya Allah sama saja mengaji dengan yang beberapa tahun lamanya. Beliau datang ke Bangil berdua dengan abang atau ammi beliau Syekh Haji Salman Mulia. Sementara 20 hari tersebut beliau berduaan saja di kamar dengan guru Bangil, dengan Kiai Syarwani Abdan. Anak-anak pondok diajari Syekh Salman Mulia, ammi beliau tersebut. Selesai 20 hari sebelum pulang ke Martapura, Kiai Syarwani Abdan Bangil bertiga, Syekh Salman Mulia dan guru sekumpul berangkat saudaraan bertiga dan berfoto buat kenangan hingga sekarang fotonya
banyak di Martapura. Majlis Haul dan Isra Mi'raj rahimahumullah. Radhiyallahu anhu sangat bakti kepada kedua orang tuanya sehingga ketika sakit parah ayahnya beliau sedetik pun tak pernah memisah, selalu menjaga. Walau beliau tergolong keluarga yang hidup miskin, namun tabah sabar penuh keimanan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Pernah beliau beberapa masa makan nasi satu bungkus berempat.